Artinya bahwa dari sekian itu kita harus ada waktu yang memang kita khususkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk merawat iman kita gitu. Ya, kalau tidak kan waktu kita akan diisi dengan yang lain, ya, yang lain yang memang kalau bukan ini ya pasti diisi gitu. Nah isinya nonton iklan atau nonton yang lain itu kan tergantung kita. Mungkin iklan yang kita tonton walaupun di sela-sela film atau apa, mungkin iklan jauh lebih banyak gitu ya. Oh ternyata dihitung-hitung iklan bisa 1 jam 2 jam ini nonton seharian misalnya. Ya. Nah bisa saja kita manfaatkan dengan cara atau dengan aktivitas menggantikan iklan tadi dengan entah itu membaca Al-Quran ataupun membaca hadis atau membaca kisah-kisah Rasul, kisah para nabi, para sahabat atau sekitar dunia Islam ya. Karena sekitar dunia Islam ini penting karena kita bagaimanapun juga kita berada di dalam pergaulan global ya, yang tidak mungkin saat ini ya tetap ada border ya, secara nation tetap ada border, tapi ada hal-hal yang borderless juga ya, artinya antar negara sudah tidak ada, itu dunia maya. Nah, artinya disitulah kita juga perlu berperan ya. Karena di dalam dunia ini kan saling mempengaruhi ya. Manakala seseorang yang mempengaruhi itu punya duit banyak ya, dan dia tidak beriman ya, kan pengaruhnya jadi luas gitu. Semakin banyak orang nggak beriman kan gitu, mengajak orang nggak beriman. Tapi kalau yang punya duit itu adalah orang-orang beriman, insya Allah yang diajak juga semua akan ikut beriman ya. Maka Rasulullah SAW memang di dalam hal dakwah yang bukan menjadi perhatian beliau itu adalah para raja ya. Bukan berarti menyepelekan Abdullah bin Umi Maktum atau mungkin Bilal bin Rabah gitu ya. Rasulullah juga sempat istighfar kan karena menyepelekan Abdullah bin Umi Maktum ya di depan besar kafir Quraisy. Jadi Rasulullah mengirimkan surat kepada para raja untuk beriman, karena begitu raja beriman itu kan para penggawanya, sistemnya ya akan serta merta ya, ke bawah ya. Demikian juga mungkin kalau kita lihat Diponegoro misalnya ya, nama Diponegoro itu apa namanya itu ada belakangnya Panoto Gomo gitu ya. Artinya memang orang yang dituakan, yang memang tahu tentang aspek-aspek keagamaan baik pemerintahan maupun aspek-aspek sosial syariah gitu ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, nggak banyak ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semuanya ya. Saya juga termasuk harus merawat ya, bukan berarti saya tidak salah, saya banyak salahnya. Kalau banyak ngomong kan banyak salahnya biasanya ya. Kalau banyak ngomong lebih banyak salah. Itu yang harus juga selalu ingat, karena khawatir ya salah omong, salah informasi. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan ataupun mungkin informasi yang kurang pas ya. Dan saya senang ya, apa yang saya hadapi ini mudah-mudahan semua nih, saya kan udah mulai putih gitu ya. Ini mudah-mudahan semua, dan saya melihat 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya. Artinya saya sekarang kan 20 tahun yang lalu saya di sini gitu ya. Dan baru datang gitu 20 tahun yang lalu. Artinya sekarang mungkin 20 tahun yang akan datang Indonesia lah yang mungkin yang mulai memegang ya, anda semuanya.
saya sendiri mungkin sudah mulai pensiun gitu ya, melihat ya masih Islam asli ya, Radon, Sidik dan lain-lain, Muslim ya, Topan ya. Mudah-mudahan ya memberikan warna yang senantiasa semakin hijau gitu ya, semakin hijau yang memang mewarnai Indonesia. Karena mau tidak mau, kalau tidak kita, siapa lagi yang melakukan itu ya. Karena juga ada yang memberikan nasihat, salah seorang ulama ya, kalau kita memahami sesuatu, seyogianya kita juga harus menyampaikannya dan mengajak pada kebaikan ya, jangan sendirian ya, enak sendiri gitu, mau masuk surga sendirian, jangan, ngajak-ngajak yang lain. Kalau mau enak, ngajak-ngajak yang lain juga gitu. Jangan sendirian ya. Dan ibarat ada yang mengibaratkan kalau misalnya di satu ruangan orang pada tidur semuanya, terus ada kebakaran di ruangan itu, ada satu yang bangun gitu ya. Nah, yang satu yang bangun ini diharapkan kan bisa membangunkan yang lain ya, yang lain juga membangunkan yang lain. Tapi kadang-kadang begitu membangunkan, yang dibangunkan tidur lagi gitu. Ada yang dibangunkan, kebakaran, oh iya kebakaran, lari sendiri gitu kan. Ada yang membangunkan, ya ntar dulu dah, duduk dulu atau apa gitu ya. Ya macam-macam ya. Ya sebisanya kita membangunkan orang, kita juga yang kita bangunkan juga ikut membangunkan orang lain, sehingga seperti MLM ya, MLM aja bisa buat kita, nggak bisa ya hal-hal yang sifatnya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Asep atas sharing-sharingnya dan juga ditambah dengan tafsir Al-Fatihah. Jadi Kalau kita ada waktu 10 menit lagi, jadi Fajri mohon dioper itunya di belakang. Terus silakan apabila ada yang main bola yang mau bertanya, dipersilakan. Oh iya, saya belum kenalan tadi ya. Ini kapan belum nih? Kalau di Itunya di paling bawah. Di paling bawah. Itunya di paling bawah. Nama lengkapnya Asep Handaya Saputra. Terus dinas di Fakultas Teknik Kimia di UI. Ya, S1 saya di UI Teknik Kimia. Terus iya, satu lantai loh. Terus S2 dan S3 di sini. S1 di UI ya. Terus S2 S3 di sini. Jadi waktu itu pas program internasional baru buka ya. Saya dapat program internasional mulai tahun 94 kalau nggak salah. Iya, saya 93 masuk Kenshuse. Ya. Kenkyuse. Banyak ngomong banyak salah. Kenkyuse. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Beasiswa Mobuso. Dapat Mobuso. Berapa? Ya, 93 pada tambah. Oh, berapa? Katanya sekarang lebih rendah katanya ya. Lulus SMA. Dulu Kenal Mas Hendri nggak? Hendrianto. Oh, Hendrianto kenal, Dulu tapi di dia jauh Ya ya di Mazu. Maju di Yamanasi. Angkatan pertama nggak banyak-banyak ya? Oh iya. Iya. Dulu yang banyak teman-teman dari BPPT, karena zaman Pak Sumiran itu kan ada banyak dari BPPT lah yang dikirim sama Habibie lagi. Mobuso itu angkatan pertamanya angkatan berapa? Oh enggak, kalau mau Buso yang banyak dari teman-teman IPB. IPB. Sampai sekarang masih banyak dari teman-teman IPB yang
yang mengelola banyak dari IPB. Ya. IPB. Bogor. Ya, pertanian. Ya. Dan IPB itu struktur labnya segala macam udah persis kayak di Jepang, model keng gitu lah, model kayak gitu. Mana nih IPB dengan Tokoda kalau ada payung? Kalau Tokoda enggak, secara umum Mombuso ya. Mombuso itu dikelola banyak teman-teman itu. Kalau waktu itu beasiswa pas datang 180. Kata 80 tiap tahun naik 1000. Jadi Sekarang siapa rupiahnya? rupiahnya waktu 20. itu berapa ya, lupa ya, Satunya 14 20. atau 15 awal ya. Tapi kan begitu 98 langsung naik jadi 100 gitu. Mendekati 100 tapi terus turun lagi jadi 80. Turun lagi jadi 80. 93% katanya. Yang Bapak bilang nuklir tadi siapa? Nuklir siapa ya? Kalau dari ITB Pak Zaki. Maksudnya Pak Zaki Ahmad ya, Zaki. Jadi Sud. Ya, fisika ya. ya, ambil bisa. Oh, Pak Zaki Sud. Itu jumlah mahasiswa Indonesia kira-kira berapa Pak? Di 15 kan berapa ya? di Tokoda Iya, sekitar 15-an Pak. dari tahun itu di tahun 93 Kira-kira sih. kalau di akhir ini Nanti saya akhirnya agak banyak. Sekitar mungkin kalau 30-an kali ya. 15 berarti dikit sekali ya Pak? Dikit, kalau itu dikit. Muslim Pak? Yang non muslim itu 2 atau 3 ya. Itu kalau non muslim kan ketemunya pas lagi PBI. Ya, Kalau kalau ada jumlahnya dikit biasanya malah ini ya Pak ya? Lebih dekat gitu ya Pak? iya sering kumpul lah. Ya kumpul kan biasanya didorong sama ibu-ibu kalau dulu. Bapak-bapaknya jangan kumpul, ibu-ibu yang kumpul nyuruh kumpul, bapaknya ikut kumpul. Tapi Pak, saya pengen nanya Pak, saya pengen sih pengen ya dapat sharing lah dari Bapak. Iya. Bagaimana sih apa istilahnya mengembangkan institusi gitu sebagai seorang pengajar atau seorang pendidik. Soalnya terus terang aja kalau di Politeknik itu kan sarana dan prasarananya masih sangat minim. Kemudian yang jadi sorotan saya itu sumber daya manusianya itu kan sangat apa ya, masih kurang banget gitu. Mungkin sering untuk mengembangkan institusi itu dari Bapak itu gimana? Terima kasih. Bentar ya. Ya, memang kita pulang ke Indonesia ya. Saya merasakan begini. Saya kan setelah lulus, saya dapat rekomendasi dari salah seorang profesor di sini untuk masuk di research center. Di research center di Saitama ya. Jadi Kenkyuju gitu ya. Itu punya Exxon Mobil, Tonen General Exxon Mobil waktu itu. Ya. Dan di situ luar biasa, artinya alat-alatnya, kita ngomong ini budget disediakan, jadi duit disediakan, budget, tapi bukan untuk saya ya, tapi untuk mau tahun depan mau beli alat apa, perlu alat apa gitu. Oh saya perlu alat ini disediain, dibeliin gitu. Terus kita riset pakai di situ. Artinya semua kebutuhan itu kita bisa dapatkan dari situ. Tapi begitu saya pulang memang saya melihat bahwa saya kan nggak bisa menggantungkan seperti itu ya. Ya kita lihat bahwa di sana di Indonesia belum ada apa-apa. Ya mau nggak mau harus, pertama memang harus survive dulu. Ya survive. Kalau pulang di Indonesia biasanya teman-teman Jepang terkenal lebih
mantap gitu ya, makan tabungan gitu ya. Lebih mantap dibanding dari teman-teman dari Eropa gitu ya. Masih bisa makan tabungan. Nah, saya melihat bahwa kita perlu melihat potensi dana dulu. Kita jangan mikir fasilitas nggak ada, karena emang kalau kita mikir fasilitas nggak ada ya stres sendiri. Ya, potensi kita bisa ngajar. Itu yang mungkin bisa dielaborasi dulu sebelum kita riset dulu. Ya, sebelum kita riset. Kita bisa ngajar dengan buku kita, dengan apa yang kita pernah miliki, kita bisa ajarkan. Atau kita mungkin sebagai first learner gitu, fast learner, artinya kita sudah, atau mungkin suatu hal yang baru kita bisa baca cepat, terus kita bisa menyampaikan ke mahasiswa atau siapa yang mungkin buka training atau apa, bisa seperti itu. Nah itu potensi itu di explore dulu untuk survive, ya, untuk survive, karena itu yang kita miliki. Baru masuk ke riset, ya, masuk ke riset. Karena kalau langsung masuk riset nanti yang ada kekecewaan. Mau ngukur temperatur, mau ngukur ini kok nggak ada alatnya gitu ya. Jangan kan ngukur temperatur aja nggak ada gitu. Ya ini kasarnya begitulah, nggak begitu amat lah ya. Tapi intinya adalah kalau kita datang terus berpikir riset, kita akan terbentur seperti tadi. Ya. Nah, oleh sebab itu perlu ya untuk pertama tadi survive misalnya ngajar, ataupun mungkin kalau memang nanti masuk perusahaan ya. Kalau nanti di institusi pendidikan ya pengajaran terlebih dahulu baru riset. Ya. Nah riset ini kalau sekarang di Indonesia dana riset cukup besar, tapi memang harus kompetisi. Ya. Dan saya membuat ya alat-alat, dan itu ya terkait tahun misalnya dapat kompetisi apa, dapat alat apa, atau kalau enggak kita buat sendiri yang punya gitu ya. Nah dari situ mahasiswa udah bisa otak-atik kan, dan juga mahasiswa udah punya alat. Jadi untuk ukur apa, kita tahun berikutnya develop lagi. Jadi tahun berikutnya develop lagi. Mungkin awal mungkin ada sekitar 25 jutaan gitu. Terus mungkin yang naik ke 50 juta, naik 100 juta, 200 juta, bahkan mungkin ada 1M dan lain sebagainya. Sekarang cukup banyak, apalagi kalau kolaborasi. Kira-kira seperti itu. Kalau konteksnya riset ya. Kalau konteksnya pengajaran, pengembangan pengajaran itu sementara ini Indonesia kan masih basicnya ke pengajaran sebenarnya. Ya, entah itu ITB, UI, UGM, karena S1-nya banyak. Jumlah mahasiswa S1-nya kan banyak dibanding S2 sama S3-nya. Ya. Sehingga memang basicnya ke pengajaran, walaupun memang kita nanti dituntut untuk riset university ya, untuk lebih kuat di bagian risetnya. Ya. Nah kalau kita masuk ke declare untuk menjadi riset university ya, basic riset infrastruktur riset harus kuat, studentnya juga S2 dan S3-nya juga harus ada, harus juga kuat. Kalau basisnya mungkin politeknik, harusnya yang digenjot memang skill kan, gitu, skill. Tapi buat dosen-dosennya, ya, baik itu skill maupun improvement knowledge kan penting, gitu. Nah itu yang menjadi pegangan. Dan saya melihat teman-teman di PNJ itu banyak juga memanfaatkan, karena aspek skillnya kuat, itu mengambil manfaat dari dana-dana pengabdian masyarakat. Ya, karena pengabdian masyarakat juga banyak kan porsinya di Dikti dan juga mungkin di beberapa perusahaan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pengembangan. Kalau institusinya sendiri kan terkadang ada beberapa kendala
masalah-masalah aturan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mikirin aturan dan sebagainya, kadang-kadang kan capek sendiri. Ya udahlah, yang apa kita bisa lakukan kita lakukan. Gitu. Kita bisa melakukan ini ya kita lakukan ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Yang penting pertama datang, survive dulu, terus quick fix ya, cepet gitu. Yang namanya jangan terlalu bernostalgia lama-lama dengan Jepangnya gitu ya. Harus cepat juga kita beradaptasi dengan kondisi di Indonesia ya. Karena kan ada beberapa hal yang memang secara infrastruktur berbeda gitu ya. Ya, itu mungkin yang perlu kita siapkan ya, nanti kalau kita pulang ke Indonesia ya, termasuk juga kalau udah berkeluarga kan harus mikirin keluarga juga kan. Ya, anak-anak harus sekolah dulu, segala macam sekolahnya di mana gitu. milih rumah dan lain sebagainya kan gitu. Milih ya Pak? Milih atau Milih aja. ya kan mungkin saja pertama memang belum punya rumah gitu ya. Iya Pak. Ya, kayak saya dulu emang belum punya rumah, punyanya tanah doang gitu ya. Begitu pula gimana ini tanahnya nggak bisa dibuat kemah di sini kan gitu. Tanahnya doang kan gitu, nggak bisa kemah di situ. Ya alhamdulillah ya, artinya selama di sini juga ada tadi sedikit mantap gitu ya. Tapi ada sekedar yang penting nggak hujanan gitu. Ya, baru tahap lah gitu. Kira-kira gitu. Ya, kalau riset di Politeknik sendiri itu menurut Bapak ya, untuk orang Ya, luar ini mungkin gini ya, kita harus lihat bahwa perguruan tinggi kita basisnya apa. Kalau memang basisnya ke skill, kita harus juga melihat peluang-peluang di skill. Ya. Karena kalau perguruan tinggi kayak UI gitu kan memang S1 ya, akademik ya S1 dan juga ke arah riset kan gitu. Bukan berarti yang PNJ tidak riset, tetap riset, tapi kan mungkin riset aplikatif. Itu yang perlu dikembangkan. Ya. Supaya kita nanti nggak kesulitan sendiri. Jadi ambil resource ataupun ambil peluang yang memang ada di situ gitu. ya, kalau sekarang kan kita itu udah boleh buka ini Pak S2 gitu. Ya, Sudah boleh buka program S2 terapan. iya. Kalau misalnya S2 terapan sudah, nanti boleh buka dokter terapan Iya, juga gitu. iya. Cuman kendalanya sumber dayanya kita dokternya juga masih Itu yang nggak mudah ya. yang mau Saya melihat bahwa masalah SDM itu nggak mudah. Ya. Karena ya gimana pun juga, katakanlah misalnya kita sendiri misalnya udah selesai S3 kan pasti milih-milih juga kan, pendapatan di sini dapat berapa itu manusiawi lah ya, manusiawi. Tapi kan kalau misalnya kita memang mau berkarir di situ ya kita harus melihat bahwa nggak semata-mata uang gitu ya, nggak semata-mata uang. Ya, kalau misalnya saya cuma mikirin duit aja nih, ya mendingan di sini gitu ya. Pensiun segala macam udah. Ya. Saya di sini waktu di Kengkyuju itu kan harus bayar iuran pensiun ya. Mungkin Ya, Nengkin itu. Nengkin itu 2 tahun karena saya nggak menetap di sini, balik ke Indonesia, Nengkinnya dikirim. Dikirim lumayan, tapi mobil satu kan gitu. Mungkin 2 tahun aja dapat mobil satu ya Pak? Ya, dia maksimum. Dia kalau Nengkin tuh 3 tahun maksimum. Udah kalau kita keluar ya 3 tahun itu. Karena bulanannya udah tinggi kan, jadi nengkinnya juga gede juga. Ya kalau mikirin itu sih, mikirin anak-anak juga kan, sekolahnya gimana. Ya, istri juga di rumah, paling juga ketemu komunitas di Tokyo aja kan. Ya udahlah,
Ya, ya itu lebih dan kurang. Kira-kira seperti itu. Mulai. Dengan Jambi aja deh. Pertanyaannya panjang pendek Bapak. Tetap pendek aja sih. Jawabannya banyak. Sama bapaknya. Ini Pak, kan nampak tilas di Tokyo beberapa hari terakhir ini ya, barangkali terpikir, oh iya ya dulu kalau seandainya begini Ya baik fakta. dari banyak kata gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira penyesalan apa yang muncul dan dirasakan sekarang gitu. Seandainya saya dulu lebih maksimal ketika begini atau di sini gitu, maka sekarang kayaknya lebih baik. Ya. Barangkali ada yang bisa di-share. Saya termasuk orang yang kondisi apapun saya menikmati ya. Ya, artinya untuk pribadi, tapi kalau untuk society ataupun mungkin komunitas, saya pikir konteksnya komunitas ya mungkin frekuensi pertemuan itu sangat menentukan kualitas. Ya, walaupun email ada, milis ada, ya, tapi bagaimanapun bermuwajah itu beda. Ya, walaupun di WhatsApp ada smile, ada marah, ada apa gitu ya, ada emosikonnya ada gitu. Tapi ya kalau ketemu kan beda, ya nggak ada salah paham gitu. Ya, itu kira-kira pertemuan. Saya pikir gimana pun juga model pertemuan seperti ini tidak bisa digantikan dengan satu pertemuan video conference sekalipun, ya karena beda ya, video conference sekalipun ya, ini kira-kira seperti itu. Masalah penyesalan apa ya, nyesel ya, saya sih memberikan makna dari semua pelajaran saya lah ya. Kalau dilihat secara pribadi ya, saya pikir sesuatu yang tidak baik itu menjadi ya pengalaman pahit lah buat secara saya pribadi ya. Ya katakanlah misalnya masalah seperti katakanlah postdoc di sini. Kadang-kadang kan hati kita nih, waduh saya di sini sementara saya PNS gitu ya. Waduh postdoc kelamaan di sini nggak enak juga kan gitu ya. Ya udahlah ya harus kembali. Tapi kalau memang bebas ya why not ya, boleh ke Indonesia, boleh di tempat lain. Ya harus terpaku dengan selama itu punya manfaat ya untuk kadang karena Indonesia juga perlu juga kan orang yang ada di luar negeri juga ya, pada saat-saat tertentu kan ada kayak model Habibie dulu ya, ataupun yang lain lah, nggak hanya Habibie kan yang difilmkan ya. Yang lain banyak ya. Bisa kira-kira seperti itu ya. Ya, Cukup? Pak Asep, terima kasih banyak. Saya yakin sebenarnya teman-teman masih pada pengen nanya, belum puas kan? Tapi ya di sini kita silakan teman-teman belajar sabar ya. Kalau saya insya Allah nanti kalau saya di Indonesia Silakan datang. Ngobrol-ngobrol. Enggak jurusan kimia ya Pak? Nggak boleh sana karena di Jurusan fakultas teknik Nasihat itu saya kita udah nggak Kan mungkin untuk lihat membuat sudah di D3. sisi Indonesia. D3 ya biar aja yang di teknik ataupun di yang saat vokasi. ini sistem di Indonesia gimana ke depannya? Jadi kita ngurusin S1 aja, S1, S2, S3. Orang kayak muda-muda ini Karena walaupun mungkin biasanya kan memang UED 3 itu kan luar biasa banyak, jauh lebih banyak daripada S1, S2, S3. banyak banyak katanya Pak. Iya. Nah itu yang membuat kecemburuan kan biasanya. Ya karena itu pengajaran kan, sifatnya pengajaran. Semakin banyak ngajar, semakin banyak uangnya kan gitu.
Karena itu pengajaran basisnya. Jadi kalau kita kita ngajar paling seminggu 2 atau 3 kali lah ngajar. Aktivitasnya ya riset, mungkin bimbingan dan itu. Tapi kalau D3 itu ngajar, memang padat di ngajar gitu. Jadi kira-kira gitu. Ya. Ya, silakan Pak. Silakan dimati. Ya. Jadi intinya Apa? Kita acaranya di mana? Saya di Kokusai Kaikang sini belakang. Oh, di belakang sini ya Pak ya? Berapa lama Mas di sini? 2 minggu. Wah, Besok Dalam. pulang. Jadi udah 2 minggu selama. kebetulan sekali. Iya. Acara apa? Apa? Dalam rangka. Saya jadi visiting profesor di sini. Oh. Walaupun belum jadi profesor, tapi jadi visiting profesor di gedung sebelah ini ya. Di atasnya 7-Eleven itu. Di lantai 5. Ada rencana melepas PNS. Oh, saya enggak. Karena ya terus terang UI agak kesulitan sekarang untuk PNS ya. Dan kalau untuk hal-hal tertentu kan memang apalagi harus apa ya, ada yang disebutkan jabatan negara dan macam di dalam UI sendiri itu yang harus dipegang sama PNS. Nah, itu yang untuk ke depan UI juga harus punya sistem yang memang harus apa ya, sama UGM juga, karena saya sering ketemu UGM, ITB, UNAIR, UPI, USU, sama IPB, sama satu lagi ITS enggak? UNS. Unhas ya, iya. Unpad. Unhas. 7 Unhas itu PTN. Unhas PTN. Oh ya BH ini ya. BHN. Unbrow enggak? Unbrow itu dia BLU. Undip BLU. Yang Unair yang sama dengan UI. Jadi karena masalah sistem kepegawaian harus clear gitu ya, karena kita nggak ada yang PNS, ada yang bukan. Kalau mau lepas PNS kayaknya nggak ya, karena juga ya itu tadi SDM yang susah ya. Betul Pak. SDM susah. Jadi Saya mau melepas PNS. nggak bisa, nggak mudah. Artinya kita begitu mengajukan untuk mundur, itu juga bukan serta-merta terus bisa mundur, nggak bisa. Enggak Pak, susah betul. Nggak bisa. Jadi nggak, makanya sekarang ada undang-undang ASN itu yang baru. ASN itu aparatur sipil negara. Jadi yang bisa temporer 5 tahun, 10 tahun. Kontrak Oh, gitu itu ya? berlaku. Tidak kontrak, tapi ya model seperti itu profesional ya. Jadi baru disahkan itu aparatur sipil negara yang mirip kayak PNS. Jadi kalau misalnya nanti pensiun bisa dibayar Sesuai lama mati. langsung gitu, nggak pakai pensiun setiap bulan dapat, tapi langsung pada saat itu ASN. Ya, kapan diberlakukannya mungkin harusnya sudah berlaku, tapi di pemerintahannya mungkin mulai tahun ini atau tahun depan. Belum ketok palu. Baik, kira-kira gitu Mas semuanya. Ya, saya mohon maaf nggak bisa terus diskusi, pengen sih diskusi terus. Saya minta foto dong. Oh iya. Biar Kita juga minta. saya Kita belum Kita juga mau saya biar